sekedar kebutuhan sehari-hari. Cara seseorang berpakaian juga dapat mencerminkan identitas, budaya, bahkan perubahan zaman. Di tengah berkembangnya tren fashion modern, Yogyakarta dan Solo masih dikenal sebagai dua kota yang mempertahankan tradisi berpakaian tradisional. Kehadiran pakaian tradisional yang berdampingan dengan gaya berpakaian modern menjadikan kedua kota ini menarik untuk melihat bagaimana budaya terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, pakaian tradisional seperti kebaya, jarik, surjan, dan belangkon menjadi bagian dari identitas masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Solo. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai mengenakan berbagai gaya busana modern. Namun, pakaian tradisional tidak sepenuhnya ditinggalkan. Hingga kini, busana tersebut masih digunakan dalam kegiatan budaya, pendidikan, maupun berbagai acara adat. Lalu, bagaimana masyarakat memandang keberadaan pakaian tradisional di tengah perkembangan fashion saat ini? Di balik keramainya kawasan Malioboro, pakaian tradisional masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Deretan toko yang menjual pakaian tradisional serta keberadaan kusir andong dengan pakaian khasnya menunjukkan bahwa budaya berpakaian tradisional masih dapat dijumpai di kawasan ini. Namun, di tengah berkembangnya tren fashion modern, bagaimana masyarakat memaknai keberadaan pakaian tradisional saat ini? Untuk mengetahuinya, kami mewawancarai para pedagang dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelestarian pakaian tradisional di Malioboro. Bukan tradisional tapi konvensional. Ya. Dari dulu sampai sekarang tuh sama. Iya, iya. Dalam gelap yang mulai datang. Jadi kayak kalau di Jogja itu tiap Kamis Pon gitu dari PAUD sampai SMA pegawai negeri harus pakai baju Jawa. Oke, harus Namanya pakai baju Jawa. Pakai baju bayak sama jarik. Kalau yang cowok namanya surjan. Sorjan. Pakai belakon, Ah. pakai jarik juga. Oh iya. Kalau yang dipakai ini Pak tukang delman itu apa? Nah, ya itu baju Jawa, baju Jogja. Ya, itu namanya Nah, itu surjan. sorjan. Surjan kan ada yang bunga, ada yang lurik. Kalau sama beskap ini beda ya? Beskap polos. Polos. Oh, nanti kalau beskap itu model Jogja sendiri, model Solo sendiri, model Jawa Barat sendiri, tapi hampir mirip-mirip sih. Iya, iya. Cuma kan polos. Iya, iya, iya. Berarti kalau misal orang-orang Jogja sini udah jarang ya Bu gitu yang pakai pakaian tradisional gitu sebenarnya Bu Ya, ya? itu tiap Kamis Pon itu Kamis Pon aja. jadi masih ada apa ya penjualan lah. Penjualan. Iya, Nah, iya. Jadi pengrajinnya masih bisa eksis, Eksis, oke, penjualnya oke. juga bisa eksis. Kalau kayak kemarin itu kan misalnya wisuda anak SD, anak SMP lah diwajibkan pakai yang tradisional gitu. Tradisional gitu, jadi ya. masih ada yang belilah. Iya. Kalau enggak kan anak-anak muda enggak tahu Udah apa enggak itu. ya Bu ya? Iya, iya. Pakai lurik, pakai jarik kan enggak tahu. Iya. Ya, Bu. Kalau sekarang dari anak tahu Udah mulai ya Bu? udah Tadi ya lama, yang Kamis. udah beberapa tahun ya. Oh, anak-anak sekolah dari SD? Dari PAUD. Dari PAUD? PAUD, TK, SD sampai Oh. SMA pegawai negeri. Itu sekolah negeri maupun swasta Ibu? Iya. Oh, dua-duanya? Swasta kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang enggak. Ada yang mengharuskan, ada yang enggak. Setiap Kamis Pon, pon. jadi sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya? 35 hari sekali. Ya ada. Apakah ada nama adatnya gitu Bu, misalnya apa sebutannya yang buat pakai baju adat selama Kamis Ya, Pon tuh? cuman baju Jawa aja, Baju gagrak Jawa. Gagrak Jogja namanya. Gerak Jogja. Gagrak, Gerak. gagrak. 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 Gagrak Jogja. Oh. Kalau adat itu kan apa ya? Ya itu namanya ada surjan, ada biskap, itu namanya baju adat. Oke, iya, iya. Nah, itu kalau cowok pakai belakon. Iya, iya. Jogja itu belakonnya yang ada ininya apa? Iya. Belakangnya. Belakangnya. Kalau Jogja ya, Bu? Kalau Solo Jawa Barat kan enggak. Oh, kalau Solo Jawa Barat enggak. Ya. Oh, oke. Jawa Tengah sama Jawa Barat. Jawa Tengah ya, Bu ya? Biasanya kan untuk turis wisatawan. Iya. Nah, itu kan bajunya biasanya kayak gini yang apa? Nah, Ah, ah.
Nah, ini Di mungkin tradisional. kalau mau tahun ajaran baru, nah ini mulai bentuk itu biasanya agak rame. Ada juga. rame lagi. Kan udah pada besar, Iya. beli lagi. Ibu ini jual baju-baju tradisional ya? Ini apa aja Bu ya? Ada gigitan, ada lirik, Iya. terus ada ini apa burdil, Mm-mm. terus ada janggan. Iya. Biasanya buat apa ya Bu ya? Baju-bajunya tradisional itu? Kalau di sini buat sekolah, Buat sekolah. ya buat sekolah bisa, buat event bisa, Mm-mm. terus buat acara bisa gitu. Mm-mm. Buat nikahan gitu juga bisa ya Bu ya? Bisa juga, bisa juga. Iya. Ah. Buat nikahan bisa. Hmm. Rata-rata di sini yang beli nih orang Jogja apa orang luar juga ada Bu? Orang luar juga ada. Macam-macam ya Bu ya? Iya. Ah. Kalau ini Bu, turis gitu Bu, ada yang beli nggak ya? Ada juga. Ada juga ya? Iya. Ada juga. Kalau misal dari anak-anak muda gitu Bu, masih banyak yang beli nggak ya? Atau yang pakai gitu? Mahasiswa juga ada. Oh, banyak ya Bu? Ada juga. Oh. Biasanya dipakai buat apa itu Bu? Atau acara-acara? Oh, kuliah ada. Kalau acara-acara khusus gitu Ibu, yang misal di sekolah tadi kita tanya-tanya ke Ibu di depan gitu, ada yang bilang buat balik di sekolah gitu. Ada juga ya Bu ya? Ada itu buat sekolah Kamis Pon. Kamis Pon sama. Kalau misal dari warga Jogjanya sendiri gitu Bu, kalau misal sehari-hari itu udah jarang gitu ya Bu pakai. Jarang kalau sehari-hari jarang pakai. Heeh. Berarti cuman terbatas di acara gitu doang ya Bu ya? Iya. Kalau misal ada ini nggak Bu, ada perbedaan gitu nggak Bu? Kalau misal dulu sama sekarang gitu Bu, dari penjualan Ibu sendiri atau orang-orang berpakaian adat sendiri gitu Ibu? Sama aja sih, Sama aja ya Bu ya? sama aja. Soalnya sekarang kan ini Bu, media sosial segala macam itu kan udah naik banget gitu ya Bu ya, fashion dari luar gitu Ibu. Apakah itu mempengaruhi gitu Ibu? Enggak, sama aja kalau ini Sama kan sepanjang masa ini. Sepanjang masa ya Bu ya? Selama masih ada yang jual gitu ya Bu, yang produksi gitu. Nah ini bisa disebutin nggak Pak? Ini Pak baju apa Pak? Sorjan namanya. Sorjan ya Pak? Berarti tukang jelman di sini rata-rata masih pakai sorjan ya Pak? Ya, ya. Itu dari keinginan dari Bapak sendiri, tukang jelman atau himbauan pemerintah ya? Paguyuban. Oh ada paguyubannya ya Pak ya? Paguyuban ya. Soalnya kan kebanyakan kan di Jogja itu apa ya? Masih tradisionalnya masih ketat. Ya. Kan dari kantor, jadi harus pakai belangkon sama sorjan. Oke. Ini belakang juga ya Pak ya? Ini namanya belangkon. Belangkon, Tapi ya. ya udah busuk. Belangkon. Pak kalau misal belangkon di sini sama di Solo itu ada bedanya nggak ya Pak? Bedanya kalau belangkon di sini itu mondolnya gede, kalau di Solo gepeng. Oh lebih gepeng ya Pak ya? Lebih gepeng. Tapi delman di sana juga ini nggak Pak? Bapak ada hubungan gitu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi masing-masing aja ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau dari segi pakaian adat itu ada perbedaan nama nggak Pak? Kayak misalnya kayak ini tuh kan ada buntutnya. Ya, Oh belangkon. ya, sama-sama belangkon tapi cuma modelannya yang beda. Oh, Modelannya aja yang beda. kalau misalnya baju adatnya itu sama apa beda Pak? Beda kalau di sini sama di beda. Beda juga ya Pak? Beda. Kalau pakaian sorjan itu bisa dipakai di Ya biasanya untuk abdi dalam pisuanan itu harus pakai sorjan, terus pakai bebet, pakai namanya apa jari. Kalau Jari, oh. ya, jari itu kalau ada kena sarung enggak? sarung ya? Nah, sarung enggak dibebet, itu namanya jari. Jari, Kalau ya. dibebet namanya sarung. Sarung. Iya. Itu berarti buat acara-acara gitu aja ya Pak ya? Iya, di keraton. Di keraton. Kalau ada mantenan. Oh mantenan juga bisa ya Pak ya? Bisa dipakai. Pakai Dipakai. belangkon, pakai sorjan, Kalau kalau Jawa.
Kalau beskap nih Bu, Pak. Beskap itu khusus, itu lain. Beskap itu yang hitam itu loh, Yang hitam. Ya. Polos ya Pak ya? Ya, polos. Itu biasanya buat apa itu Pak? Ya, cuma buat makan, buat pertemuan juga bisa. Juga bisa. Kalau misal ini Pak, anak-anak mudanya gitu Pak, itu banyak yang tahu nggak ya Pak? Ya tahu, ada banyak kan di pulang bahasa Jawa. Diajarin juga ya Pak ya? Tapi kalau buat sehari-hari gitu Pak, Udah. udah enggak ya Pak ya? Berarti emang buat acara-acara Acara-acara aja, itu saja. delman gitu ya Pak? Kalau profesi lain ada nggak Pak yang pakai sorjan gitu juga Pak? Ya itu di keraton itu. Di keraton itu ya Pak ya? Pakaian kan abdi dalam ini pakai sorjan. Pakai sorjan semua ya? Iya. Oke. Sorjan itu mana-mana, ada yang luri-luri, ada yang ini itu macam-macam. Warnanya aja. Tapi bentuknya sama. Bentuknya sama. Ini masih banyak dijual juga ya Pak ya? Ya di pasar banyak. Iya, iya. 100.000. Ada perbedaan nggak Pak sekarang sama dulu gitu Pak, orang yang pakai sorjan gitu Pak? Ya ada, kalau dulu ya banyak, kalau sekarang agak menurun. Udah menurun ya Pak ya? Hanya di batas kalangan tadi aja ya Mas Pak? Keberadaan pakaian tradisional di Yogyakarta menunjukkan bahwa pakaian tradisional masih terus dipertahankan melalui berbagai aktivitas masyarakat. Namun, bagaimana dengan kota Solo? Kota yang juga dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Untuk melihat pandangan tersebut, perjalanan kemudian berlanjut ke kawasan Pasar Gede dan Pasar Klewer. Di kedua kawasan tersebut, jejak pakaian tradisional masih dapat dijumpai melalui keberadaan batik, jarik, surjan, belangkon, serta berbagai perlengkapan tradisional yang masih diperjualbelikan. Di tengah berkembangnya tren fashion modern, bagaimana masyarakat Solo memandang keberadaan pakaian tradisional? Untuk mengetahuinya, kami berbincang dengan para pedagang yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan budaya di kawasan ini. Ini kan saya lihat ada batik-batik gitu ya Bu ya. Di sini masih banyak yang beli gitu nggak Bu? Ya kadang-kadang Kadang-kadang ya Bu ya. Biasanya yang beli itu siapa aja Bu? ya orang apa, lewat. Orang lewat gitu ya. Kalau misal kayak jarik-jarik ini Bu, masih banyak dibeli juga nggak? Atau dipakai gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya Ada yang butuh ada yang kain beli. gitu. Sekarang udah pakai baju. Udah jarang ya Bu ya. Heeh. Kalau misal batik-batik atau jarik ini biasanya buat apa ya Bu ya di Solo itu Ya Bu? buat apa? Kain itu apa buat gendong apa. Buat gendong macam-macam ya Bu ya. Buat apa itu. Kalau di sini Bu, kalau di sekolah-sekolah gitu masih pakai ada batik gitu nggak ya Bu ya? Ya hem Hem. batik ya. Setiap hari apa itu Ibu? Ya tergantung Tergantung ke ya. sekolahnya. Sekolahnya. Oh nggak mesti ya Ibu ya? Oh. Kalau misal baju-baju tradisional Solo gitu apa ya Bu contohnya Bu? Ya apa udeng itu loh apa sebenarnya ikat terus pakai udeng terus pakai anu itu apa, belangkon. Oh belangkon. Terus pakai jari itu kalau laki cowok Itu biasanya buat acara apa itu Ibu? itu kalau balik kota itu kalau pakai pas ulang tahun. Pas ulang tahun. Oh ya. Berarti Bu, kalau di masyarakat Solo tuh pakaian tradisional tuh apakah dipakai hanya untuk kegiatan sesuatu gitu Bu? Iya, Ada nggak? buat mantan, buat Acara-acara gitu. acara Kalau buat sehari-hari gitu udah jarang ya Bu ya? Udah jarang. anu apa seragamnya kantor. Oh iya. Kalau orang-orang desa gitu Bu, kayak penjual jamu gitu masih pakai nggak Bu ya? Karena sekarang udah pakai baju. Udah baju semua ya Bu ya? Udah jarang ya Bu ya? Beda motor. Kan dulu enggak, dulu kan digendong. Digendong ya Bu ya? Pakai jarik. Udah jarik. Biasanya tuh masih banyak yang beli nggak Ibu ya? Baju-baju kayak ada tapi tidak seperti dulu. nggak seperti dulu ya Bu ya? Sebelum terbakar. Nah, biasanya tuh yang beli tuh dari orang-orang luar apa orang-orang Solo sendiri gitu Ibu? Biasanya luar kota, luar pulau. Tapi sekarang selama ada ulangan sudah dibilang Kalau di Solo sendiri tuh ada khas batiknya sendiri nggak Bu ya? Namanya apa ya, gitu Bu? kalau di Solo itu biasanya yang sogan. Sogan itu warna jari. Sogan. Pakai masuk kan sogan. Ini? Namanya Oh. sogan.
namanya sogan. Nah, sekarang banyak kombinasi yang lain, Banyak ada kombinasi warnanya. Heeh. Kalau di sekolah-sekolah gitu Bu, masih ada yang pakai batik nggak ya? Kan ada seragam batik khusus. Ada hari khusus ya? Agama itu ada. Heeh. Itu dipakai setiap hari apa ya Bu biasanya? Biasanya Kamis atau Jumat ya? Beda-beda juga ya Bu ya? beda juga tergantung apa sekolahnya. Batik larangan. Oh ya itu biasanya kan untuk kayak barang rusak gitu kan orang-orang dunia kerja kan nggak boleh. Oh. Kalau yang boleh itu sido mukti, sido luhur, sido mulyo itu jadinya seperti itu. Barang rusak kan itu nama itu ada filosofinya. Beda filosofinya. Itu kan kayak barang rusak gitu, barang siling kan nggak boleh. Iya. Belangko itu ada bedanya nggak Bu ya? Solo sama Jogja? Ada lah yang dipegang masnya ini Solo. Ini Solo. Anu Jogja, maaf Ini Jogja. Kalau yang di bawah itu Solo. Oh beda ya Bu ya? Ya. Kalau yang ini Jawa Barat. Oh iya iya. Ya. Ini kan kalau nggak mau rempong gini. Oh iya. Kalau itu iket. Oh ini kalau yang Jogja ada Ya, ya ada itunya. Kalau Solo krepes. Ya. Hari gitu udah enggak ya Bu ya? Hari-hari gitu. enggak Enggak ya? enggak. Jarang. Jarang. Paling pas ada acara apa, kadang di sekolah gurunya minta apa, biasanya kuda lumping itu. Oh kuda lumping. Kuda itu. Setahun sekali kan ada apa pelatihan nari apa kuda itu loh. Iya. Itu biasanya kostumnya apa aja Bu kalau kuda lumping itu? Itu banyak itu kostumnya. Iya, nanti biasanya itu di perlengkapan manten. Kemarin tuh di kawasan Jogja itu banyak yang ini Bu delman gitu. Ada di keraton itu hari tertentu Mas. Oh enggak pasti ya? Enggak lah soalnya sepi. Sepi ya? Di sini sepi kan banyakan orang pariwisata Jogja Mas. Banyak kan Jogja, iya. Di sini biasanya hari Minggu Mas. Hari Minggu. Di Car Free Day 14 ini. Oh. Biasanya kalau ada di keraton berapa gitu Kak. Kalau di sini jarang-jarang. Jarang ya? Hasil wawancara menunjukkan bahwa Yogyakarta dan Solo sama-sama mempertahankan pakaian tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Di Yogyakarta, pelestarian dilakukan melalui penggunaan pakaian adat pada Kamis Pon yang diterapkan di sejumlah sekolah dan instansi. Kebijakan ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan para pedagang pakaian tradisional di kawasan Malioboro. Sementara itu, di Solo, pelestarian lebih banyak terlihat melalui kegiatan budaya, keberadaan keraton, pertunjukan seni, serta perdagangan pakaian tradisional di Pasar Gede dan Pasar Klewer. Hasil observasi juga menunjukkan adanya perbedaan pada salah satu unsur pakaian tradisional, yaitu blangkon. Blangkon Yogyakarta memiliki ciri khas berupa mondolan atau tonjolan di bagian belakang, sedangkan blangkon Solo berbentuk lebih pipih dan sederhana. Perbedaan ini juga disampaikan oleh Pak Marsoyo, kusir Delman di Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa blangkon Solo memiliki bentuk yang lebih gepeng dibandingkan blangkon Yogyakarta. Meskipun berbeda bentuk, keduanya tetap menjadi simbol identitas budaya Jawa dan masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat, upacara budaya, pernikahan, hingga kegiatan keraton. Di era modern ini, perkembangan fashion terus menghadirkan berbagai tren dan gaya berpakaian baru. Di tengah perubahan tersebut, perjalanan kami di Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa pakaian tradisional belum kehilangan maknanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang, meskipun penggunaan pakaian tradisional dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang, pakaian tradisional tetap hadir dalam berbagai kegiatan budaya, pendidikan, dan upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan fashion tidak selalu menghapus identitas budaya. Sebaliknya, pakaian tradisional dan fashion modern dapat hidup berdampingan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta menjadi warisan budaya yang terus berkembang.